Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera juga salam sehat buat teman-teman semua, rekan-rekan semua dimanapun kalian berada yang saat ini masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Baik, kembali lagi di channel saya ini, di Still Force Channel, yang terus memberikan edukasi dan motivasi masalah dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Buat teman-teman semua, tetap semangat, kalian pasti sembuh ya. Kalau teman-teman yang lain yang saat ini yang sudah banyak mengalami kesembuhan, berarti teman-teman juga yang pemula yang saat ini masih sangat merasa tersiksa ya dengan sensasi-sensasi yang membingungkan begitu. Ini dijuluki 1001 sensasi, seperti itu. Terlebih dahulu saya mau katakan kepada teman-teman semua, saya minta maaf karena sekian lama saya tidak membuat video karena ada kesibukan pribadi tertentu ya, teman-teman, sehingga saya baru saat ini ada waktu untuk kembali eksis membuat video edukasi dan motivasi masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Jadi buat teman-teman semua, sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komen video ini agar bisa bermanfaat buat banyak orang ya, buat teman-teman semua yang di luar sana yang masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Ya, kita semua saling membantu, saling memberikan edukasi, saling memberikan motivasi agar teman-teman pemula yang lagi mengalami penyakit ini bisa juga ikut merasakan kenyamanan. Begitu, teman-teman ya. Teman-teman yang mau bertanya secara langsung ke saya, bisa ambil nomor saya di bawah ini ya, di WhatsApp dulu ya. Nanti kita berkomunikasi kalau mau tanya jawab seperti itu. Tetapi dimaklumi juga kalau ada sering saya lambat respon karena saya juga punya pekerjaan begitu ya, teman-teman. Jadi kalau saya cepat respon berarti waktu saya lagi luang gitu. Kalau saya lambat berarti saya lagi sibuk. Jadi teman-teman harap dimaklumi. Oke, buat teman-teman semua ya, saya tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Jadi buat teman-teman juga yang ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua ya, yang mau berkomunikasi secara langsung, bisa langsung WhatsApp ke saya gitu. Baik teman-teman, saya lanjut. Saya mau bercerita tentang asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini kepada teman-teman ya, yang saat ini masih sangat merasa tersiksa dengan dampaknya atau dengan sensasi-sensasinya ya. Memang penyakit ini begitu rasanya teman-teman ya. Kayak sudah mau ya, kayak sudah gimana ya gitu. Pokoknya rasanya sangat-sangat tidak enak begitu teman-teman. Tetapi yang saya hanya mau katakan kepada teman-teman, itu hanyalah sekedar sensasinya teman-teman ya. Hanya sekedar sensasi. Kalau kita tidak kena mentalnya, kita bisa menanggulanginya itu secara ya biasa-biasa aja gitu. Tetapi kalau bagi kita yang kena gangguan mentalnya, pasti kita akan menanggapi dengan luar biasa. Padahal sensasi itu hanya biasa aja, sensasi rumahan begitu ya. Banyak orang yang sudah sembuh saat ini mengatakan bahwa sensasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya, panic attack atau kecemasan yang berlebihan ini itu hanyalah sensasi biasa, cuma karena saat ini ya memang perasaan kita yang lagi sensitif atau kecemasan kita lebih yang lagi sedang ya tidak terkontrol gitu teman-teman ya. Nah sekarang saya mau bahas kepada teman-teman masalah sensasi-sensasi yang saya lihat di komentar-komentar di YouTube saya. Banyak yang bertanya sensasi yang di bagian perut ya, begitu teman-teman ya. Kalau sensasi-sensasi yang di bagian perut itu biasanya terjadi kepada para pemula yang mengalami penyakit ini. Jadi buat rekan-rekan pemula ya, perhatikan video ini ya dengan baik agar teman-teman bisa merasa nyaman atau bisa mendapatkan penjelasan sehingga pemikiran kalian bisa fresh kembali atau
ada semangat baru untuk menuju kesembuhan, begitu teman-teman ya. Jadi jangan dulu putus asa. Saya dulu juga seperti itu teman-teman. Saya putus asa, saya gimana ya, kayak mau depresi ya. Tetapi setelah saya mengenal lebih jauh akan penyakit ini dengan sadar ya, sehingga sampai saat ini saya juga sudah mengalami kesembuhan dan kembali berbahagia seperti dulu lagi. Baik buat teman-teman semua yang masih mengalami untuk sensasi bagian perut ya, ada sakit di bagian kiri ya, sakit di bagian kanan, sakit di bagian tengah ya, di bagian ulu hati ya, atau di rusuk kiri, rusuk kanan. Kadang juga terjadi di bagian terasa pinggang kiri, pinggang kanan, tulang belakang ya, di bagian tulang ekor rasanya nggak enak gitu. Itu memang sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Tetapi teman-teman yang terlebih dahulu jangan mendiagnosa sendiri apa yang teman-teman rasakan. Saya anjurkan terlebih dahulu teman-teman, kalau para pemula memang harus memeriksakan diri kepada dokter ya, agar teman-teman juga mengetahui apa yang teman-teman rasakan saat ini ya. Kalau dokter sudah mengatakan atau mendiagnosa teman-teman itu asam lambung, jadi teman-teman fokus aja, fokus penyembuhannya itu tentang masalah asam lambung. Jangan berpikir yang aneh-aneh atau overlapping ya, teman-teman, begitu untuk masalah pikiran, karena 90% semua tergantung pola pikir kita. Kalau pola pikir kita bisa berpikir positif, ya, tubuh kita juga akan merespon dengan positif. Tetapi kalau pola pikir kita berpikir terus yang negatif, tubuh kita juga akan merespon dengan negatif, atau sensasinya malah menjadi-jadi, begitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah bagian perut ya, masalah bagian perut kalau ini sering terjadi kepada para pemula, begitu ya. Para pemula yang keseringan merasa perih atau melilit, kembung gitu, itu terjadi pada para pemula seperti itu. Tetapi kalau yang sudah 50%, 60% ke atas itu sudah kurang gitu ya. Itu sudah agak kurang sensasi di bagian tubuh gitu. Apalagi yang sudah 70-80% itu untuk masalah kesembuhan itu sudah agak kurang. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini mengalami sensasi di bagian tubuh ya, teman-teman bisa terapi minum air hangat. Air hangatnya agak strong. Kenapa saya selalu mengatakan teman-teman minum air hangat yang agak strong gitu? Karena selama saya mengalami penyakit ini, saya sembuhnya bukan dengan obat, teman-teman. Saya tidak sembuh dengan obat atau saya tidak sembuh dengan herbal, tidak, teman-teman. Tetapi saya hanya terapi air hangat yang agak strong ya, yang agak panas dikit ya, sehingga pada saat saya mengalami sensasi, baik sensasi di bagian perut ataupun sensasi-sensasi lainnya gitu, teman-teman, saya sering membiasakan diri, saya duduk ya, relax, saya minum air hangat yang agak strong itu, minum perlahan ya. Terus saya coba mengalihkan pola pikir saya ke pemikiran-pemikiran yang positif, begitu. Kita lebih menyadarkan diri kita sendiri bahwa ini hanyalah penyakit biasa, begitu ya. Karena kebanyakan orang yang mengalami penyakit GERD, anxiety dan psikosomatis ini, itu dia memikirkan hal masa depan yang belum tentu terjadi, sehingga dia sendiri menyiksa dirinya sendiri gitu loh. Ketakutan ya, langsung cemas berlebihan. Karena apa? Karena kita memikirkan hal masa depan yang belum tentu terjadi, begitu. Seperti contoh, kita merasa sakit di bagian dada kiri. Ya. Pemikiran kita langsung,
kemana-mana gitu. Wah, ini sakit jantung, ini sakit parah. Sehingga kita menakuti diri kita sendiri begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua ya, saya kadang kalau ingat masa lalu saya ya, dari awal saya mengalami penyakit asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis ini, kadang saya tertawa. Saya merasa lucu karena waktu itu saya yang menyiksa diri saya sendiri ternyata. Ya, saya menyiksa diri saya sendiri dengan cara saya berpikir hal-hal yang belum tentu terjadi begitu, teman-teman. Padahal dulu hampir 2 minggu sekali saya USG gitu. Hampir 2 minggu sekali saya berobat. Dan dokter tetap mengatakan bahwa saya baik-baik saja, semuanya normal. Tetapi pola pikir saya yang salah sehingga saya panik sendiri. Saya cemas sendiri gitu. Saya ketakutan. Ya, jadi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada ya, yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, yang sudah pernah memeriksakan diri ke dokter dan dokter mengatakan bahwa kalian itu baik-baik saja atau semua yang ada di dalam organ tubuh kalian normal, cuma yang saat ini kalian derita adalah asam lambung, berarti kalian fokus saja di penyembuhan masalah asam lambung. Jangan berpikir yang aneh-aneh atau ketika ada sensasi langsung panik. Ketika ada sensasi langsung takut, ketika ada sensasi langsung cemas berlebihan, sehingga malah terjadi sensasi-sensasi yang sangat tidak enak pada tubuh. Begitu, teman-teman ya. Karena penyakit asam lambung ini ya, sensasinya banyak. Sensasinya banyak. Sensasinya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ketika asam lambung ini sudah connect dengan mental kita, gitu. Ya, sudah connect dengan anxiety, sudah connect dengan psikosomatis. Sensasinya akan jadi lebih banyak. Tetapi kalau kita tetap tenang, tetap berpikir yang positif, saya hanya asam lambung dan saya fokus pada kesembuhan asam lambung saya. Teman-teman pasti akan merasa lebih nyaman, teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua yang masih merasakan sensasi-sensasi yang sangat tidak enak ya, di bagian tubuh mana saja, begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah didiagnosa oleh dokter bahwa teman-teman itu mengalami penyakit asam lambung, ya berarti kalian tidak usah terlalu berpikir yang luas kemana-mana dengan pola pikir yang negatif, begitu teman-teman ya, agar teman-teman merasa nyaman. Karena yang saya mau katakan kembali kepada teman-teman, penyakit ini ya, penyakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, bagi kita yang mengalami asam lambung yang sudah connect dengan mental kita ya, kita akan mengalami kesembuhan dengan cara kita menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita sedang terjebak kepada pemikiran-pemikiran atau pola pikir yang salah. Jadi begitu, teman-teman ya. Kalian harus menyadarkan diri sendiri. Karena saya juga seperti itu. Dulu saya sangat susah untuk mendapatkan ketenangan. Saya sangat susah untuk bagaimana cara saya berpikir positif. Tetapi saya terus belajar. Memang sangat susah, tapi teman-teman harus bisa belajar. Ya, belajar membiasakan sehingga terbiasa kembali begitu. Jadi ketika ada pemikiran yang salah, langsung menyadarkan diri kita sendiri, mengatakan dalam hati, itu perkatakan saja dengan mulut kita ya, bahwa ini hanya sensasi dari asam lambung gitu, hanya sensasi dari ya anxiety saya gitu. Sehingga teman-teman akan terbiasa rileks, terbiasa berpikir positif, sehingga sensasi-sensasi yang ada pada perut ya, dada, bagian belakang ya, leher, kepala, mata, mulut, hidung, telinga, tangan, kaki, semua akan berkurang teman-teman. Kalau kita belajar menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita sedang terjebak kepada pemikiran-pemikiran kita yang salah atau pola pikir kita yang negatif.
Oke, buat teman-teman semua, mungkin seperti itu ya, saya bisa jawab komentar teman-teman yang mempertanyakan masalah sensasi bagian perut. Jadi sensasi bagian perut itu saya juga pernah merasakan, terasa panas, terasa nyeri bagian kiri, kanan, depan, belakang, tengah, rusuk kiri, rusuk kanan, bagian ginjal kiri, ginjal kanan, sampai pada tulang ekor. Saya pernah merasakan itu teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, kita cuek, ya kita belajar cuek, ini hanya sensasinya saja. Kita tidak akan merasa tersiksa. Tetapi kalau kita panik duluan, kita langsung cemas berlebihan, ya kita langsung mengada-ngada begitu. Wah ini begini, ini penyakit ini. Itu malah kita menyiksa diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, tetap semangat, ya semangat. Kalian tetap semangat, kalian pasti sembuh. Kalau saya bisa sembuh, teman-teman juga pasti bisa sembuh. Penyakit ini hanyalah penyakit biasa, bukan penyakit mematikan ya. Karena masalah kematian itu selalu saya bilang itu masalah misteri. Itu kita tidak pernah tahu kapan ajal kita. Tetapi intinya kita terus bersyukur, belajar ikhlas dan terus berbuat baik kepada siapapun dan tetap semangat untuk berusaha sembuh dari penyakit asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis ini. Baik, nanti kita jumpa lagi di video berikut. Salam sehat buat teman-teman semua.